anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu guru berharap anak-anak tetap dalam keadaan yang sehat dan juga tetap semangat. Walaupun kita masih belum bisa belajar secara tatap muka. Tapi jangan sampai hal tersebut mematahkan semangat kita untuk belajar walau jarak jauh dan tetap di rumah saja. Anak-anak, hari ini kita akan belajar bersama muatan pelajaran bahasa Indonesia. Nah, kita siapkan dulu buku tematik 5C, buku catatan, dan juga alat tulis. Jadi, jika nanti ada informasi dari penjelasan ibu guru yang perlu untuk dicatat, anak-anak sudah siap untuk mencatat. Atau, jika nanti kita dapat informasi dari buku tematik, anak-anak bisa langsung garis bawahi. Bagaimana anak-anak? Sudah siap? Kalau sudah siap, kita langsung ke materi pembelajaran. Nah, anak-anak, kalau pada pertemuan sebelumnya, kita sudah selesai membahas materi tentang bagaimana cara mencari informasi penting dari suatu bacaan dengan menggunakan kata tanya adik Simba, maka hari ini kita akan masuk ke materi baru, yaitu materi tentang iklan. Kira-kira apa saja sih yang mau kita pelajari dari materi hari ini? Mari kita sama-sama lihat tujuan pembelajarannya. Anak-anak, ada 3 tujuan pembelajarannya. Ya, yang pertama, anak-anak diharapkan mampu menjelaskan pengertian iklan. Jadi jangan sampai kita sering sekali ya melihat atau menjumpai iklan, tapi ternyata ketika ditanya, memang artinya iklan apa sih? Terus malah bingung. Ya. Terus yang kedua, anak-anak diharapkan mampu menjelaskan jenis-jenis iklan berdasarkan media yang digunakan. Dan yang ketiga, menjelaskan unsur-unsur iklan. Jadi, di dalam sebuah iklan ada unsur-unsur yang harus kita perhatikan. Nah, sekarang kita mulai pembelajarannya dari pengertian iklan. Kira-kira apa sih pengertian iklan? Ada yang tahu? Jadi, iklan itu merupakan suatu pemberitahuan terkait barang atau jasa yang tujuannya adalah untuk membujuk seseorang agar tertarik terhadap barang atau jasa yang ditawarkan. Ingat, ada 2 hal penting yang harus diperhatikan dari tujuan iklan ini. Yang pertama adalah untuk membujuk. Yang kedua, tujuannya supaya orang tertarik. Berarti yang harus anak-anak ingat adalah ketika kita membuat suatu iklan, maka kalimat yang kita gunakan adalah kalimat persuasif atau kalimat ajakan. Ya, jadi di dalam sebuah iklan ada kalimat ajakan untuk menawarkan, untuk mengajak orang yang melihat dan membaca iklan kita supaya tertarik ya untuk membeli atau menggunakan jasa yang diiklankan. Anak-anak, sampai di sini cukup jelas pengertian tentang iklan? Oke, kalau sudah jelas, sekarang kita lihat syarat-syarat iklan yang baik. Syarat-syarat iklan yang baik ada 4, anak-anak. Yang pertama, objektif dan jujur. Artinya, ketika kita membuat suatu iklan, maka kita harus menjelaskan, menampilkan produk atau jasa yang kita tawarkan dengan apa adanya, tidak dilebih-lebihkan, sehingga orang yang nanti memakai jasa kita atau membeli produk kita tidak kecewa, ya, karena apa yang didapatkan sesuai dengan apa yang diiklankan. Kemudian yang kedua, deskripsi singkat, jelas, dan mudah dipahami. Jadi iklan yang baik itu kalimatnya tidak perlu bertele-tele, ya, tidak perlu bertele-tele, kemudian tidak perlu panjang lebar, cukup dibuat sesingkat mungkin, jelas tetapi mudah dipahami oleh si pembaca atau yang melihat iklan kita. Kemudian yang ketiga, tidak menyinggung pihak lain. Nah, anak-anak, ketika semua orang melihat suatu iklan, maka dia bebas memilih produk mana yang akan digunakan, yang akan dipakai. Ya, produk mana yang akan dibeli atau jasa mana yang akan digunakan. Jadi,
Jangan sampai produk-produk yang kita iklankan atau cara kita mengiklankan menyinggung orang lain, ya, menyinggung pihak lain, gitu ya. Kemudian yang keempat, menarik perhatian masyarakat. Pastinya suatu iklan yang baik adalah iklan yang menarik. Supaya apa? Supaya tujuannya tercapai, yaitu supaya orang yang membaca atau yang melihat iklan kita tertarik dengan apa yang kita iklankan. Selanjutnya, ada jenis-jenis iklan berdasarkan media yang digunakan. Ya, ada dua. Yang pertama, iklan media cetak, dan yang kedua, iklan media elektronik. Apa bedanya, Bu? Kita sama-sama lihat iklan media cetak terlebih dahulu. Nah, anak-anak, iklan media cetak merupakan iklan yang dalam penyajiannya ya disajikan dalam bentuk cetak. Artinya dalam bentuk tertulis. Nah, di mana sih kita bisa menemui iklan media cetak? Yang pertama ada di surat kabar, yang kedua ada di majalah, ya, yang ketiga ada di brosur. Nah, keuntungannya si iklan media cetak ini bisa kita simpan dalam jangka waktu yang lama, ya, karena bentuknya itu dalam bentuk lembaran-lembaran yang dicetak, yang di-print, ya. Nah, anak-anak, di sini Ibu Guru punya salah satu contoh iklan media cetak, ya. Di sini ada iklan salah satu produk, ceritanya dari sebuah toko yang menjual produknya, yaitu mesin cuci merek Resik. Nah, di sini anak-anak bisa lihat ada judul iklannya, ya, Resik mesin cuci. Di sini dituliskan nama produknya, mereknya apa sih merek mesin cucinya? Ya, di sini merek mesin cucinya Resik. Kemudian ada juga gambar dari produknya. Kemudian di situ ada tulisan kapasitasnya 10 kg sampai 10 kg. Ya, dan ada beberapa penjelasan-penjelasan lain terkait dengan produk mesin cuci ini. Ya. Nah, tujuannya apa sih? Kenapa dibuat seperti itu? Ya, tulisannya besar, kemudian gambarnya juga. Terus ada keunggulan-keunggulan dari produknya. Apa tujuannya? Supaya siapapun yang melihat iklan tersebut punya rasa ketertarikan, ya, untuk melihat iklannya kemudian membeli produk yang diiklankan, gitu ya. Lanjut, ada iklan kedua, masih iklan media cetak. Di sini ada iklan tentang pasta gigi. Ya, di situ ditulis tuh bonus sikat gigi mini. Ada gambarnya juga, ada 3 gambar sikat gigi mini. Nama pasta giginya Gigi Den. Ya. Kemudian ada juga keunggulannya, ditulis mengurangi ngilu dalam waktu 30 detik. Nah, tujuannya untuk apa? Dituliskan seperti itu supaya setiap orang yang membaca merasa tertarik dengan produk yang kita iklankan, gitu ya anak-anak ya. Nah, kemudian iklan media elektronik. Iklan media elektronik merupakan iklan yang dalam penyajiannya atau tampilannya menggunakan media-media elektronik. Nah, biasanya iklan media elektronik ini bisa kita jumpai di radio, di televisi, dan juga di internet. Tapi, kalau di radio, iklannya hanya bisa kita dengar, tanpa kita lihat gambarnya. Nah, kalau di televisi sama di internet, dua-duanya bisa kita lihat gambar dan suaranya. Tapi bedanya, kalau di internet, menggunakan media online seperti website, ya, YouTube, ataupun blog. Gitu ya. Kalau di televisi tidak. Nah, gambarnya pun beda dengan media cetak. Kali ini gambarnya bisa bergerak. Ya, jadi tidak dalam bentuk cetak, ya, atau tulisannya pun bisa bergerak, tidak tertulis hanya diam saja seperti pada iklan media cetak. Gitu ya. Nah, selanjutnya anak-anak ada unsur-unsur iklan. Unsur-unsur iklan ada 5.
Kita akan bahas satu persatu dan anak-anak bisa lihat di buku tematik halaman 17. Ya, nanti bisa sambil ditambahkan penjelasannya atau digaris bawahi juga boleh. Yang pertama, unsur-unsur iklannya. Yang pertama adalah kalimat yang digunakan harus menarik dan jelas. Nah, anak-anak, ini penting untuk diperhatikan. Jangan sampai kalimat-kalimat yang kita gunakan itu kalimat-kalimat yang membosankan, sehingga orang tidak penasaran, tidak tertarik untuk membeli ataupun menggunakan jasa yang kita iklankan. Kemudian juga harus disampaikan dengan jelas. Jangan sampai berbelit-belit sehingga orang bingung. Apa sih tujuan iklan ini? Apa sih informasi yang bisa didapatkan dari iklan ini? Gitu ya. Kemudian yang kedua, jenis tulisan harus mudah dibaca. Jadi jangan sampai kita menggunakan jenis tulisan ataupun ukuran yang tidak menunjang iklan kita, sehingga orang yang membaca atau melihat iklan kita justru kebingungan, ini tulisan apa ya? Atau ini tulisannya kok kecil banget ya? Tapi juga jangan terlalu besar tulisannya. Lanjut yang ketiga, sebaiknya warna tulisan dan gambar harus kontras. Jadi jangan sampai antara warna gambar kita, kemudian warna tulisan, ditambah lagi background yang kita pilih itu tidak kontras. Selanjutnya yang keempat adalah gambar yang dipilih harus mewakili apa yang kita iklankan, harus sesuai dengan topik iklan kita. Ya, misalnya ibu guru mau mengiklankan suatu produk mesin cuci mereknya Resik. Tapi ternyata gambar yang ibu tampilkan mesin cuci betul, tapi mereknya merek Boom. Nah, orang kan bingung ya. Katanya merek Resik, tapi kok di sini di gambarnya ada tulisan mesin cucinya merek Boom sih? Atau mungkin yang mau diiklankan sepeda, tapi gambarnya gambar motor. Tidak sesuai ya. Jadi harus diperhatikan gambar yang kita gunakan harus sesuai dengan apa yang kita iklankan, produknya atau jasanya, gitu ya. Kemudian yang kelima, unsur yang terakhir adalah informasi dalam iklan harus disampaikan sejelas mungkin. Tidak perlu bertele-tele, tidak perlu panjang lebar. Nah, sekarang ada penugasan. Penugasannya apa sih, Bu? Anak-anak sekarang berlatih membuat suatu iklan, boleh produk ataupun jasa, tapi dengan memperhatikan 5 unsur-unsur iklan yang sudah kita pelajari tadi, gitu ya. Nanti boleh dibuat semenarik mungkin, kemudian difoto dan dikirimkan ke wali kelas masing-masing. Waktu pengumpulannya sampai kapan, Bu? Nanti boleh ditanyakan atau akan disampaikan oleh wali kelas masing-masing. Gitu ya. Baik anak-anak, terima kasih karena sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Ya, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap saling mendoakan supaya pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa bertemu secara tatap muka. Terima kasih anak-anak, Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Bye-bye.